Melalui banyak kegiatan kita mengakrabkan diri satu sama lain. Mulai dari misa di kereta, makan nasi kucing. Ya, nasi kucing maksudnya. Joget-joget, berdoa, kita saling dekat satu sama lain. Tiba-tiba perbedaan tidak membuat kita berjarak. Yang tua muda, yang besar kecil, kita lepas bebas, kita tinggalkan semua masalah dan persoalan. Tawa kita pecah, kita lemparkan senyum satu sama lain. Senyum paling indah, paling lebar, selebar sungai Yordan. Tahu senyum seperti sungai Yordan? Itu seperti senyum Romo Tio. Satu kali senyum, gigi di luar semua, kumis-kumis terbongkar. Tapi saya kira hari-hari ini kita sebetulnya sedang memberi nutrisi pada jalinan persaudaraan kita satu sama lain. Suami istri makin akrab, makin dekat satu sama lain. Ada yang mungkin sudah merencanakan akan bercerai, tapi tunggu kita haheho dulu. Dan puji Tuhan, haheho membatalkan rencana perceraian itu. Ada yang lebih akrab dari persahabatan-persahabatan sebelumnya. Dan kita menemukan sahabat-sahabat baru. Coba dari kita keluar rumah kemarin, berapa banyak orang yang kita temui, berapa nomor telepon yang kemudian kita save. Saya beruntung bisa menemukan tadi malam orang penting yang akan membantu saya untuk pembangunan replika Bethlehem di Maumere. Itu Edi, kenal tuh mesti orang-orang penting begitu. Tapi sebetulnya hari-hari ini kita sedang mengakrabkan diri satu sama lain melalui spirit ha-he-ho. Happy. Kita betul-betul gembira. Siapa tidak gembira hari-hari ini? Waktu saya di Gerbong 6, start dari Gambir, saya stres luar biasa. Karena di dalam itu bergabung kelompok Santo Thomas dan Yana. Itu dari awal Mami Cun khotbah terus. Waktu perkenalan satu persatu pun ayat muncul terus. Saya bilang kalau macam begini saya ini bisa kering ini. Saya bilang ladies, kalau nanti sampai di Cirebon berhenti, saya ganti gerbong. Tapi lihat apa yang terjadi satu hari sesudahnya. Dalam perjalanan dari Surabaya ke Malang, semua kekudusan runtuh. Kami punya Lili, kami punya Desi yang ngebor luar biasa. Dan dari lagu-lagu pujian yang hebat-hebat berubah semua judul. Ada Terajana, ada goyang Dumang, ada goyang nasi Padang. Itu hanya di grup kami. Dan waktu kita di Gambir, saya perhatikan, kan Romo Yusi itu selalu kalau kami keluar kemana-mana, dia bilang, bro, kalau kita ke mall, siapa yang dikenal orang paling pertama, kita kasih duit. Saya perhatikan waktu mereka sibuk-sibuk, saya saja yang dipepet-pepeti mama-mama. Mau foto dong, di sibuk sana sini, tidak ada yang datang. Novrin apalagi, Novrin itu keren kalau pakai saksofon, karena saksofon itu mahal, dia sendiri enggak. Itu tadi kita happy, tapi ini juga soal healthy. Tadi malam sesudah kita menari rame-rame dan lagu terakhir Gemu Famire, kita keluar, saya berpapasan dengan seorang ibu yang sudah cukup renta. Tapi tetap goyang-goyang itu masih kelihatan. Kemudian saya dibisiki, itu oma itu maminya Romo Jo. Saya bilang, mami kok masih bisa menghentak-hentak di depan lift ini? Dia bilang, mau kalau di rumah pegal linu encok-encok, tapi kalau di sini mau ancur-ancur. Lalu saya ketemu Romo Tio, dia siul-siul setiap pagi. Wah, kita kalau begini terus bisa sehat nih. Kenapa? Tiap hari berendam di bathtub. Dia bilang, woi saya kalau tiap hari macam begini, setiap kali dia berendam, dia sambil memikirkan kalau harinya nanti tiba dan dia ada dalam peti jenazah, posisinya kurang lebih seperti itu.
Tapi yang mengalami kesehatan luar biasa sebetulnya Romo Tino. Dari restoran Pakuwon ke layar, kemana saja semua ambilannya itu di atas ini, menggunung. Saya bilang, mau kenapa enggak program turunkan berat badan? Saya mana mau naik. Ini nih orang-orang yang sebenarnya hidup tidak ada manfaat. Ini orang-orang ini hanya bikin berat dunia. Coba berapa banyak orang yang untuk bikin berat dunia. Dan holy itu yang kita kejar selama hari-hari ini. Dari misa di kereta, doa, jalan salib, di pusarang kita berdoa, di tumpang kita berdoa, kita sebetulnya sedang mengejar kekudusan. Saya saksikan Bapak Ibu ini luar biasa, dalam kekusukan luar biasa. Tadi pagi ada ibu berbisik kepada saya di depan Hotel Ciputra, mau kayaknya kelompok ini sangat serius dengan hal-hal rohani. Lalu saya bilang, betul Bu, kalau kita semua haheu begini dan saat ini mati, masuk surga bulat-bulat. Jiwa raga masuk, sendal sepatu ikut. Ya. Kalau kita macam begini terus, masuk surga bulat-bulat, jiwa raga masuk, sendal sepatu ikut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengapa harus ada happy, healthy, holy? Mengapa tidak cukup happy dan healthy saja? Jawaban atas pertanyaan ini akan menjawab seluruh renungan kita tentang Injil hari ini. Kita tidak hanya butuh happy, kita tidak hanya butuh healthy, kita harus membutuhkan holy. Karena kita bukan orang-orang Saduki yang menolak kebangkitan. Kita orang yang percaya akan kebangkitan. Sejak kita tahu Yesus adalah yang sulung dari antara orang-orang mati, kita tahu kita punya hidup dua kali. Satu hidup di dunia saat ini, satu kehidupan lain di seberang sana. Dan hidup yang di seberang sana sangat ditentukan oleh kehidupan kita saat ini. Maka happy saja, joget-joget saja tidak cukup. Healthy saja, membuat hidup kita sehat, kelihatan lebih muda, lebih segar, lebih bugar, tidak cukup. Kita butuh holiness. Karena hanya dengan cara itulah kita akan bisa bertemu dengan Tuhan di rumah Bapa. Dan kekudusan itu bukan hanya doa-doa saja. Keluarkan dompet, keluarkan isinya, lalu kasih Romo Wilfried. Itu kekudusan. Dan saya kira Romo Yuslamin cukup mengarahkan kita untuk itu. Ya, ini anak baik hati sekali ya. Romo Yus ini Romo yang baik hati. Tapi sebetulnya benar, Romo Yus mengajak kita untuk berbagi dalam kehidupan kita. Karena semua yang kita miliki itu hanya hiasan hidup semata. Pada saatnya semua harus kita lepas. Seperti waktu kita datang dengan tangan kosong, ketika kita mati kita pergi dengan tangan kosong. Ada orang bilang jangan bangga akan tubuhmu, jangan bangga akan wajahmu yang cantik, bodimu yang tampan, karena suatu saat semua akan tinggal tulang belulang. Jangan bangga akan mobil mewahmu, Ferrari, Lamborghini, Alphard, karena mobil terakhirmu adalah mobil jenazah. Jangan bangga akan gelarmu yang hebat-hebat, doktor, profesor, direktur puspas. Jangan bangga karena gelar terakhirmu adalah almarhum. Ya, saya kira hidup ini memang hanya sementara. Tadi saya sering ketinggalan tas saya. Ibu-ibu tuh selalu cemas. Saya bilang nggak apa-apa Bu, tidak ada isinya di dalam. Seperti Yus, jaga mati punya dompetnya. Ini orang hidup membebani diri dengan banyak perkara. Kalau Wilfried, no. Padahal sangat membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, di saat banyak orang sekarang sedang kebingungan mencari jalan-jalan kekudusan, kita punya Romo Yus yang luar biasa. Kita tepuk tangan tuh Romo.
Ya. Karena dia itu sementara melakukan apa yang dalam postmodernisme, ya, dia meleburkan nilai-nilai rohani dengan spiritualisme dengan efek modal kapital. Ya, itu pentingnya belajar sosiologi ya. Dalam ilmu sosiologi itu disebut komodifikasi. Memodifikasi nilai-nilai iman, nilai-nilai spiritual dengan nilai-nilai bisnis, sehingga menjadikan spiritualitas itu komoditas. Sudah semakin mengerti? Tapi kita tidak bisa menolak, kita sedang memasuki postmodernisme. Segala sesuatu mencair, termasuk ekspresi-ekspresi keagamaan. Romo Justus sangat posmo. Coba ketemu dia, apa saja boleh asal benar dan halal. Itu ciri-ciri orang posmo. Tadi malam teleponan sama Sri Paus. Dia bilang, kamu lagi bawa rombongan itu, Yus lagi bawa-bawa itu, jangan cuma makan-makan aja. Baca pesan saya. Saya ingin menyampaikan pesan Paus Fransiskus kepada gelombang kedua HHO SMK di hadapan Direktur Puspas. Dengar baik-baik, jangan hehehe hohoho saja. Ini pesan Paus Fransiskus. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya ayah ibu yang sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita juga tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita saling melukai. Kita saling mengecewakan. Pengampunan sangat penting bagi keluarga-keluarga. Siapa tidak mengampuni tidak akan mendapatkan kedamaian jiwa. Kita sudah mendapatkan kedamaian, mari kita bawa ke tempat kita masing-masing. Sesudah telepon Paus, BCL telepon saya. Kemarin dia mau ikut tapi saya bilang, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Semua yang Yus lakukan kamu boleh lupa semua, tapi lagu BCL yang saya nyanyikan jangan lupa. Tapi kita mau berterima kasih kepada Romo Yus ya, seorang Direktur Puspas yang sangat kreatif dengan banyak sekali ide. Saya mau katakan kepada Yus di hadapan orang semua seperti yang saya katakan di HHO 1. Saya titip pesan kepada adik saya ini. Ya, mereka semua ini selain Romo Is itu usia di bawah saya semua. Secara jabatan saya hormat ya, tapi dalam banyak hal Yus dengar saya. Jadi Yus, terima kasih banyak. Jangan lelah berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Jika beruntung, Anda akan menemukan orang-orang baik. Jika tidak, orang-orang baik akan menemukan Anda. Bukan hanya Yus saja, tapi juga kamu semua ini. Jangan lelah berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Jika beruntung, Anda akan menemukan orang-orang baik. Jika tidak, orang-orang baik seperti saya akan menemukan Anda.